Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa qurabatihi wa ali baiti ajma'in wa ila musannifatil kitab wa muqaddimatil kitab wa masyayikhihim wa ustadihim wa usuli wa furihim wa jami' masyayikhina wa ustadina wa usuli wa furihim wa jami' talabutana wa liman fati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fitarini amin ya rabbal alamin. Faslun, ada suatu fasal wasaro itu wujub sholati, dan syarat wajibnya sholat. Bener gimana? Dan syarat wajibnya sholat itu salah satu asya'a, ada 3 perkara. Oh ya itu ya. Ya. Nah ini diingat-ingat. Jadi kalau orang kok memenuhi 3 syarat ini, ingat-ingat ya, itu ya, mau ndak mau, bisa ndak bisa, bener ndak bener, kepaksa atau tidak, sah atau tidak sholatnya, dapat pahala atau tidak, di waktunya ataupun sudah lewat. Kalau memenuhi 3 syarat ini maka wajib mengerjakan sholat 5 waktu. Ingat-ingat itu. Mau ndak mau, bisa ndak bisa, bener nggak bener, sah nggak sah, diterima ataupun tidak, ya kan? Nah, terus ibaratnya dapat pahala ataupun tidak, di waktunya ataupun sudah lewat, dia tahu ataupun nggak tahu, ya. Kalau sudah memenuhi 3 syarat ini, maka wajib mengerjakan sholat 5 waktu. Akadua, adapun yang pertama itu al-islamu Islam. Yang pertama Islam. Jadi kalau kau pengen tidak wajib, ya tidak Islam. Tapi janganlah. Wes buat kalian sholat tidak sholat itu yang penting Islam itu sudah baik pokoknya. Ya. Ini tadi secara fikih maksudnya ya, secara fikih, ya. Nah ini keterangannya. Fala tajibu, maka hukumnya tidak wajib apa as-sholatu sholat alal kafiri, atas orang-orang yang kafir. Kalau mau enak ya memang ya kafir itu. Tapi janganlah ya, pokoknya jangan. Wis bos sholat. Nah, kurang oleh pokoknya. Pokoknya yang sudah apa namanya sudah di ngaji ini, wis pokoknya jangan. Bos sholat, bora sholat sepokoknya Islam. Nah, gitu maksudnya ya. Enggak kok, enggak terus saya ngajari apa lo kapur ya. Wah enak jarimu enak apa? Sholat enggak sholat pokoknya Islam, bukan gitu, bukan kok ngajari itu maksudnya. Cuman daripada enggak Islam karena pengen enggak sholat tadi terus kafir, jangan itu loh ya, itu maksudnya begitu. Boleh wah ngaji deh ini enak jarimu enak enggak apa pengen enggak wajib sholat di ojo Islam. Nah, jangan, bukan kok saya ngajari Islam lah tapi enggak sholat, bukan begitu. Hukum gue kubu bulan. Hukum itu saya pakai untuk orang kubu baru ya. Kalian orang biasa jangan ikut itu. Itu loh. Nah, kalau al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fitarini amin ya rabbal alamin. Jadi, fala tajibu, maka hukumnya tidak wajib apa as-sholatu sholat al kafiri, atas orang kafir al asli yang masih asli. Wala yajibu, dan hukumnya tidak wajib alaihi kepada orang kafir yang asli tadi apa qada'uha, mengqada'i sholat tadi ida aslama, ketika masuk Islam ya. Asalnya non muslim terus dia masuk Islam, maka nikahnya ya tidak perlu diulangi ya, sholatnya ya tidak perlu ngodoi, zakatnya yang sudah lewat ya tidak perlu ngodoi, puasanya yang sudah lewat ya tidak perlu ngodoi, dihitung mulai dia masuk agama Islam. Itu ya, itu baru mulai dihitung Ustaz Gwi ya. Jadi kapan kita mulai Islam Ustaz Gwi? Itu baru mulai dihitung. Nah itu ya. Loh, paling enak lah kalau asalnya non muslim jadi muslim.
baru dihitung itulah. Yang repot yang ini, yang kedua ini. Kok ketawa, ketawa itu tenan nih gini. Nah, yang kelas 2 ya. Wa amal murtadu, dan adapun orang-orang yang murtad, artinya asalnya sudah pernah Islam, terus dia keluar Islam. Lah yang model macam itu bagaimana Pak? Terus dia masuk Islam lagi. Lah yang model seperti itu fatajibu, maka hukumnya wajib alaihi kepada orang yang pernah keluar Islam tadi terus balik Islam lagi, apa as-sholatu, mengerjakan sholat, wa qada'uha, dan mengkodoi sholat-sholat yang sudah lewat. In ada, jika kok kembali siapa orang tersebut ilal islami, kepada Islam. Dan ini salah satunya nanti dalilnya bahwasanya sholat-sholat yang mungkin dulu kita masih mungkin kurang, imannya kurang segala macam, salah satu pendapat para ulama bahwa sholat-sholat yang kita tinggalkan wajib kita kodoi. Tapi katanya Pak, kalau sudah tobat sudah tidak dianggap. Bener. Tapi untuk ikhtiyat, untuk hati-hati, ya kok nak tenang kowe. Lah nak tobatmu icek-icek. Lah ya, lah rupanya balik lagi masih kan itu. Nah, kalau maksudnya yang diampuni Allah itu tobatnya yang sudah niat. Nah itu ya. Nah, pokok belajar, diusahakan latihan. Kira-kira sholat-sholat kita yang sudah ketinggalan itu dikodoi gitu. Jangan sampai kalau tidak niat ngodoi, harus seidak-idaknya niat ngodoi, dicicil-cicil. Nah itu seperti itu ya. Latihan itu caranya ya. Jadi yang pertama Islam basani, dan adapun yang kedua itu al-bulugu, sudah balik wala tajibu, maka hukumnya tidak wajib ala sobiyin, atas anak laki-laki, wa sobiyatin, dan anak perempuan. Jadi sholat itu tidak wajib untuk anak. Kadang kita ya kualik Pak Lupi, terbalik, kita seribu sama anak-anak sholat. Lah kita yang gerangan kepala ndak sholat perintah wae Bang, apa bahasa iri ya, lucu kadang ya kan itu. Sholat. Nah, rupanya anaknya anak sholat, dia namanya sholatnya anak-anak, ya kan? Caknya sholat di kamar, rupanya sang ngintip bapaknya. Wah ya, bapak we nonton TV. Kayak gitu. Walau alif rahimumullah wa nafa'ani bil umri amin ya rabbal alamin. Loh, anak itu bayangan daripada orang tua. Nah, coba Kang Pur ngocon. Ya wajahnya seperti itu, ya anaknya ya seperti itu. Itulah gambaran daripada anak kita. Itu loh. Lah wajah kita umpama kurang ganteng, lah dikocok kok ganteng, iki malah kita kaget. Sing bener ya macam agak-agak ya mirip-mirip kita gitu Pak Lupi ya. Ya jangan heran. Wong kita amburadul, anak kita ndak amburadul loh. Marah dengan anak kita ya lucu. Harus introspeksi diri gitu loh. Makanya saya pernah dulu sampai nyampaikan Pak Janis ya kan. Saya mohon kata saya kan, anak-anak yang orang tua yang anak-anaknya tuh dipondokkan. Ya kan? Saya sampai pesan Pak Lupi, kalau pas anaknya balik, usahakan icek-icek lah sholat. Lah sampai begitu Bang Seri. Lo karena kasihan nanti anak-anak itu. Ya kan, di pondok dipelecit sama gurunya kalau tidak sholat. Jangan kalau tidak sholat, tidak jamaah, disiram segala macam. Lah ini sudah disusun seperti itu. Lah sampai di rumah, wah katanya, lo anak kan makin pinter Pak. Wah kemarin aku dipaksa-paksa lihat di pondok. Lah aku tengok, oh bapak tidak sholat tidak apa-apa, berarti tidak sholat tidak apa-apa. Lah itu pikiran dia. Anak-anak atau manusia itu Pak, itu lebih ibaratnya tuh dia percaya sesuatu yang real daripada yang tidak real, yang tidak nyata. Mana yang nyata? Oh, yang nyata bapak nggak sholat nggak apa-apa. Aku berarti nggak sholat ya nggak apa-apa. Lu macam itu dipondokkan anaknya, balik ya kembali ke habitat lama. Pindah habitatnya sholat ya kan, tidak jamaah dimarah ya kan itu. Lah balik, lah habitatnya begitu. Apalagi dicontohin sama orang tuanya. Ya balik lagi habitatnya. Itu pokoknya usahakan
Kalau memang kita niat mondokkan anak, harus mulai mondokkan tuh niat dalam hati. Ya kan itu. Kasihan anaknya. Ya, anaknya nanti malu. Umpama kok dia tuh memang dapat hidayah dari Allah, itu malu anaknya Pak. Malu. Ngapa saya bisa ngomong seperti itu? Karena ngalami. Loh, lah itu Pak, umpama kok Pak Lupi anaknya tuh jadi penceramah Bang Zairi, jadi ustadz lah umpama ya kan, lah itu jadi beban tersendiri, ya kan, apalagi sering suruh khotbah sudah kan, balik dari apa kan, dari pondok, itu jadi beban Bang, apalagi sempat nanti ada orang nyeplos, kau nasihatin orang, nasihatin ayahmu tidak bisa, tidak jadi beban dia, nah, akhirnya mentalnya kena. Nah itu kadang itu terjadi anak balik dari pondok stres, terkadang begitu. Nah itu jangan heran kita Pak Lupi. Nah terkadang, terkadang memang begitu Pak. Jangan kok ibaratnya tuh terus, wah ya itu. Itu mau sampai saya pesan itu, kok anaknya yang mondok usahakan kalau pas anaknya balik, icek sholat kalau tidak mau sholat. Nah, icek jadilah. Sampai saya ngomong macam itu saking keterlaluannya Pak. Nah itu maksudnya tuh jangan sampai baratnya tuh apa yang diperintahkan diajarkan di pondok itu akhirnya mentah setelah sampai di rumah. Itu loh maksudnya. Jarang namanya anak-anak tuh Pak Lupi imannya sudah kuat tuh jarang. Dia tetap kolab atau istilahnya tuh mengikuti yang dia tengok, yang real. Itu ya, hati-hati nian pokoknya. Jangan sampai kita ibaratnya katanya anak kita mondok, nah terus akhirnya tidak terbiasa dia sholat 5 waktu gara-gara kita orang tuanya. Itu sampai pesan saya, icek lah ndak popo. Nah ya kan, jadi pas anaknya balik, sholat nak, sholat umpama ndak mau, ya kan, nah sholatlah dulu nak, bapak nanti nyusul. Nah setelahnya sholat, cek lah wudhu ke kamar bentar, tak kerokok, tak apa dalam kamar dikunci. Nah sudah itu keluar umpama kan. Ide-idenya seperti itulah. Nah pakai kopiah ya kan itu. Seida-idanya seperti itu. Saking kok nemennya orang tua tuh umpama itu begitu, itu pesannya sampai begitu. Ya itu kasihan anak-anak. Jadi kalau anak-anak belum wajib sholat lakin, tetapinya yuk maroni diperintah siapa anak-anak laki-laki dan perempuan tadi. Diperintah dia dengan melaksanakan sholat. Mulai kapan? Ba'da sab'a asinina, setelah berumur 7 tahun. Jadi mulai 7 tahun itu harus sudah mulai diperintah sholat. Ayo nak, sholat yuk lah gitu. Lah setelah umur 7 tahun diperintah sholat. Jangan ini cindil ngomong belum bisa baru berjalan, diajaklah ke masjid, diajak sholat segala macam. Lah nanti kalau sudah besar dibiarin. Itu terbalik Pak Janis ya. Nah kebanyakan kan begitu, masih cindil kecil itu enak ikut bapak segala macam. Lah nanti sudah wayanya diperintah sholat malah tidak diajak. Lah itu terbalik Bang Sairi ya. Ditalai. Jadi mulai itu 7 tahun mulai kita aja. Nah itu ya. Inha sholat jika kok sudah berhasil apa tamyiz, artinya bisa membedakan baik tidak baik biha dengan umur 7 tahun tadi. Maksudnya tamyiz itu bagaimana sih? Sudah bisa membedakan ini makanan. Oh ini apa? Enak dimakan ini nangko. Pak Lupi ya. Wah itu enak dimakan roti. Wah itu tidak enak telek lah umpama. Maksudnya sudah bisa membedakan seperti itu dinamakan tamyiz. Nah itu ya. Bukan masalah berakal kan? Belum itu namanya ya. Artinya tamyiz bisa bedakan. Ini telek, tidak enak dimakan. Oh ini batu, tidak enak dimakan. Oh ini makanan enak dimakan. Oh duit ini biasanya untuk beli jajan. Sudah tahu lah itu maksudnya begitu. Walaupun belum tahu wah ini duit 10.000 segini belum. Tapi dia sudah bisa bedakan ini makanan, ini bukan makanan, salah satunya seperti itu. Lah kalau belum seperti itu umpama agak-agak on anaknya, yuk kita tunggu sampai dia paham. Bisa bedakan ini kotoran, ini makanan. Wa yudribani, dan dipukul siapa? Kedua anak laki-laki dan perempuan tadi, ala tarokiha, atas meninggalkan sholat 5 waktu ba'da kamali asrosana
Ba'da kamali asro sinina, setelah sempurna umur 10 tahun. Kalau sudah umur 10 tahun harus dikerasi intinya. Ya, maksudnya harus dikerasi, dipepet niang supaya macam mana dia mau sholat, itu maksudnya. Kalau perlu ditunggui, sholat apa belum? Nah, kalau perlu ditengoki, sholat apa belum? Jangan kok kita biarin baik, ya kan? Anak kita ndak sholat, kita ndak tahu, ya kan? Letak ngurus sawit, ngurus ini, ngurus toko, ngurus semacam-macam. Anak kita belum sholat, kita ndak tahu, padahal itu termasuk aset terbesar kita besok di akhirat. Yang itu tadi yang belum tentu nanti penting atau aset di akhir. Kalau anak pasti itu aset kita, asal kita bisa bimbingnya. Yang belum ngaji terserah lah, kita sudah ngaji dulu latihan maksudnya gitu ya. Jangan pernah kita mementingkan harta segala macam selain anak kita. Itu dipentingkan dulu. Anak wis nang masjid durung, sudah sholat belum, itu lebih dipentingkan daripada hal-hal yang lain. Itu caranya begitu. Wasalisu, dan adapun yang ketiga, itu sampai begitu Pak. Usahakan kita namanya orang tua itu, usahakan anak tuh sampai salut dengan kita, gitu loh. Macam mana anak itu sampai salut dengan kita orang tua. Jangan kok malah kita dicemek sama anak kita, gitu loh. Walah, bapak ngajari lo ngono, sholat orang aja sholat. Nah, bagaimana caranya? Nah, itu loh. Kita usahakan, ya itu. Jadi kita harus jadi contoh-contoh yang baik untuk anak kita, karena kita bakal mau ndak mau mati, ya kan? Nggak mau yo mati, mau yo mati, itu. Lah siapa yang tinggal Pak Lupi? Anak-anak kita penerusnya. Kalau ndak kita kasih iman yang kuat, amal kepada Allah, ibaratnya gini loh, nak Islam itu, lah macam mana? Gitu. Syukur-syukur kita bisa berusaha anak-anak kita itu apa ya namanya itu? Kita tuh jadi suri teladan untuk dia. Jangan orang lain dulu kalau bisa loh itu. Itu begitu. Nah, makanya kalau Pak Janis siapapun itu pengen nengok ustadz, kiai atau siapapun itu, kok beliau itu kok orang baik, salah satunya mudah Pak Lupi. Ya, asal anak dia kok mau nurut sama dia, ngajinya, belajarnya, mondoknya, ya kan? Lah itulah salah satu bisa kita tandai bahwa beliau itu bisa untuk contoh. Salah satu Pak Janis ya. Ya kan itu. Karena umumnya tidak bisa Pak Janis. Umumnya anak tuh berekele dengan orang tuanya. Biar dia kiai. Tapi Pak Lupi, asal kok ibaratnya beliau itu, ya kan? Kok anaknya kok sampai ibaratnya tuh mengagumi orang tuanya. Nah, jadi panutannya. Lah itu adalah salah satu ibaratnya, andaikan kok Pak Lupi ketemu beliau-beliau seperti itu, berarti beliau itu bisa dicontoh. Karena apa Pak? Kadang orang itu kalau di luar tuh baik-baik, kalau di rumah basing. Nah, padahal dia di rumah itulah menjadi contoh anaknya. Lah disitulah nanti biasanya mental anak itu. Ya kan itu. Oh, bapaknya begitu. Karena tahu cekinya, Bang Sairi ya. Nah itu. Nah, tapi kalau kita benar-benar jadi contoh yang baik sama anak kita ajari gini loh nak, kalau mau tidur begini, kalau kita sama ibu begini, kalau sama adik begini, kalau kita belajar begini, hafalan begini. Lah, terus dia nyatakan nengok kita seperti itu. Lah dia tuh akan apa, orang tuanya tuh akan menjadi apa namanya ya? Suri teladan untuk dia. Nah, kalau perlu tuh begini Pak Lupi, jadi pedoman anak kita, orang tuaku idolaku. Sebelum dia mengidolakan orang lain Pak Janis, usahakan begitu. Itu salah satu Pak Janis. Kalau Pak Janis kok nengok di Kutoboyo itu, dia ngajari anaknya, kok anaknya nurut, ya, ya patuh sama dia Pak. Nah silahkan Pak Janis contoh, berarti dia di rumah ya baik, di luar apa lagi Pak? Nah itu ya. Tapi kalau tidak seperti itu, ya masih diragukan, mungkin di luar bisa, di rumah tidak bisa. Nah itu salah, semuanya kunci-kuncinya saya kasih tahu kan ya, rumus-rumusnya begitu.
Itu syarat nomor 2. Orang itu wajib sholat. Yang pertama tadi Islam, yang kedua baligh. Wasalisu, dan adapun yang ketiga itu al-aqlum, berakal. Fala tajibu, maka hukumnya tidak wajib apa sholat sholat 5 waktu ala majnunin, atas orang-orang yang gila. Jadi kalau orang yang tidak punya akal itu tidak wajib sholat. Paling mudah tidak wajib sholat itu Pak gila wae. Gila nian loh Pak ya. Enggak gila loh. Gila tetap dihukum besok. Tapi kalau gila nian tidak, karena manusia yang paling berharga di manusia itu cuman akalnya. Jadi Allah ngasih keistimewaan kepada manusia itu karena dikasih akal. Kalau akal itu tidak dikasihkan sama Allah sama orang itu, maka dia besok di akhirat tidak dituntut. Jadi kita jangan pernah bangga Pak Lupi kok kita lebih hebat dari orang gila. Orang gila, anak kecil itu Pak Lupi ya, besok itu langsung belum ke surga. Ada yang mengatakan besok di A'raf antara surga dan neraka itu ya kan, karena dia tidak mempunyai kewajiban. Bahwa adapun berakal itu haddu taklifi, batas-batas daripada mukallaf. Itu sakitun gugur atau tidak ditulis fi batinusil matani, di sebagian usahanya kitab matan. Artinya kata-kata wa haddu taklifi, kata wa haddu taklifi itu di sebagian kitab lain tidak ditulis. Yang intinya asal memenuhi 3 syarat ini, yaitu Islam, baligh, berakal, keterangannya itu begitu tadi, maka mau ndak mau ya kan, terima nggak terima, bener nggak bener, sah nggak sah, dapat pahala atau tidak, diterima atau tidak, di waktunya ataupun lewat, kalau kok belum melaksanakan tetap wajib mengerjakan sholat 5 waktu. Itu intinya ya, itu orang-orang yang wajib sholat 5 waktu, Islam, baligh, berakal. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Mas, sudah Mas. Ayo disoteng saya iku sing apa ku? Sing ngaji terakhir. Pateni ya, San. Ayo kok